Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Fatwa dari kelas Farmasi 20B. Saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Ada beberapa tanda-tanda sistem. Yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Keempat, dapat ditransformasikan. 5. Sifat ketergantungan antar bagian. Dan yang terakhir, keenam, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. 1. Berdasarkan kriteria faedah. Ada beberapa kriteria faedah. Yang pertama, faedah elementer terdiri dari ekstraktif dan agraris. Kedua, faedah bentuk terdiri dari industri atau kerajinan. 3. Faedah tempat dan waktu terdiri dari perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Dan yang terakhir, 4. Faedah jasa terhadap perusahaan lain terdiri dari perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Kedua, berdasarkan yuridis ekonomis. Terdiri dari usaha perorangan, usaha persekutuan atau firma, dan CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Berikut yang dimaksud dari yuridis ekonomis, yaitu usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang, dan laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT atau persero terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ada 8 jenis sekutu. Pertama, general partner, yaitu bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Kedua, special or limited partner, yaitu bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. 3. Silent partner, yaitu tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. 4. Secret partner, yaitu aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. 5. Dormant or sleeping partner, yaitu tidak aktif dan tidak dikenal publik. 7. Senior partner, yaitu partner awal, modal besar, ikut
memanage. 8. Junior partner, yaitu kebalikan dari senior partner. Dan yang terakhir, nominal partner, yaitu sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Ada 8 nilai primer atau asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Kedua, asas konsensus. Ketiga, asas keunggulan. Keempat, asas prestasi. Kelima, asas empiris. Keenam, asas kesatuan. Ketujuh, asas keakraban. Dan yang terakhir, kedelapan, asas integritas. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti: pertama, memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. 3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi, bukan perintah. Terakhir, kelima, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena: pertama, para karyawan loyal. Kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. 3. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung dan membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. Yang terakhir, 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktivitas dan efisiensi. Pertama, laba meningkat. 2. Harga pokok turun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak pembeli karena murah. 6. Kompetitif. Dan 7. Efisiensi waktu. Keefektivitas karyawan. Kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan dengan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.